Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Intan Nurista. Di sini saya akan membagikan tema tentang makanan tradisional khas Indonesia. Dan di sini saya membawakan materi tentang roti buaya dengan judul Filosofi Penggunaan Roti Buaya sebagai Simbol Cinta pada Masyarakat Betawi. Roti buaya merupakan roti berbentuk buaya yang digunakan oleh masyarakat Betawi sebagai seserahan. Buaya sendiri dipercaya sebagai simbol dari cinta karena buaya merupakan hewan yang setia. Dan juga roti dipercaya sebagai makanan yang digambarkan sebagai kemapanan dari seorang laki-laki karena roti memiliki bahan dasar tepung, telur, dan margarin serta gula yang dipercaya bahwa bahan-bahan tersebut dapat dibeli jika laki-laki sudah mapan atau sudah sukses. Alasan saya mengangkat roti buaya sebagai materi pembahasan pada kali ini tentunya ingin memperkenalkan bahwa ada makanan tradisional yang memiliki filosofi yang unik dan juga arti yang lebih mendalam kepada teman-teman semua. Dan saya berharap di sini teman-teman dapat menambah wawasan tentang roti buaya, juga menambah ketertarikan teman-teman untuk mencoba roti buaya. Rumusan masalah yang akan dipecahkan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, filosofi dan arti makna dari roti buaya. Yang kedua, dalam acara apa saja roti buaya digunakan. Yang ketiga, mengapa buaya memiliki arti yang negatif di zaman sekarang. Sebelumnya, metodologi yang saya gunakan pada presentasi kali ini adalah kualitatif dan studi pustaka. Saya mengamati beberapa orang yang pernah mencoba roti buaya dan juga menggunakan roti buaya untuk acara seserahan mereka. Juga studi pustaka dengan mencari artikel-artikel atau jurnal yang berhubungan dengan roti buaya. Sejarah roti buaya. Pada zaman penjajahan, Eropa menempati Batavia atau yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta untuk dijajah. Nah, masyarakat Eropa membawa budayanya yaitu memberikan bunga kepada kekasih untuk menyimbolkan simbol cinta. Dan masyarakat di Batavia, masyarakat Jakarta, masyarakat Betawi menyerap tradisi ini dan dirubah menjadi buaya karena pada zaman dahulu, bahkan sampai saat ini, Jakarta itu memiliki 13 sungai, di mana masing-masing sungai tersebut ada buaya yang menghuninya. Dan masyarakat di Betawi juga percaya bahwa buaya merupakan hewan yang setia, karena buaya hanya dapat atau hanya ingin menikah satu kali seumur hidupnya. Buaya juga digambarkan sebagai hewan yang penuh dengan kemewahan, karena pada zaman dahulu, tepung, margarin, gula, juga telur yang digunakan untuk pembuatan roti buaya dipercaya memiliki nilai kemewahan tersendiri karena bahan-bahan tersebut memiliki harga yang lumayan mahal dan dipercaya oleh masyarakat Betawi bahwa lelaki yang memberikan roti buaya kepada sang kekasihnya selain menggambarkan simbol cinta juga menandakan bahwa laki-laki tersebut adalah laki-laki yang mapan dalam segi finansial. Dari zaman dulu hingga saat ini, roti buaya digunakan untuk seserahan dalam suatu pernikahan, yang dimana seserahan ini dibawakan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada zaman dulu juga roti buaya itu selain diberikan kepada pihak perempuan, itu kepada dari mereka itu roti buaya hanya dipajang di lemari dan dibiarkan sampai basi untuk menggambarkan nilai kesetiaan dari kedua belah pihak. Tetapi karena sejarah sekarang, roti buaya lebih banyak digunakan setelah diberikan kepada pihak perempuan itu lebih banyak dibagikan kepada tamu undangan. Jadi, roti buaya juga mengalami beberapa evolusi. Yang dulu hanya digunakan sebagai seserahan dan dipajang, tetapi sekarang digunakan sebagai seserahan dan juga dibagikan kepada tamu undangan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah mengapa buaya memiliki arti yang negatif di zaman sekarang. Baik teman-teman, pada saat warga Betawi, masyarakat Betawi menggunakan tradisi menyerahkan roti buaya kepada pihak perempuan untuk menggambarkan kesetiaannya, masyarakat Eropa mengetahui hal tersebut. Jadi masyarakat Eropa juga memberikan istilahnya ide, memberikan gagasannya bahwa buaya itu memiliki arti yang negatif juga. Seperti buaya adalah pemangsa manusia. Dan juga ada istilah buaya darat di mana laki-laki
di mana buaya darat adalah penggambaran dari laki-laki yang suka bermain perempuan. Dan juga buaya merupakan hewan yang serakah. Jadi itu menggambarkan bahwa laki-laki tidak cukup dengan satu perempuan. Maka dari itu, selain warga Betawi yang mempercayai roti buaya sebagai simbol seserahan karena kesetiaan, kemewahan, dan lain sebagainya, masyarakat di luar itu yang tidak percaya bahwa buaya memiliki arti yang negatif seperti yang saya sebutkan tadi, laki-laki yang tidak cukup dengan satu perempuan. Nah, itu berasalnya dari warga Eropa atau masyarakat Eropa yang berada di Batavia yang sedikit terganggu dan sedikit tidak terima bahwa masyarakat di Batavia, masyarakat di Jakarta melakukan serapan dari tradisi pemberian bunga kepada kekasih tetapi diganti dengan pemberian roti buaya kepada kekasih. Baik teman-teman, untuk presentasi kali ini kesimpulannya adalah roti buaya merupakan salah satu makanan warisan budaya dari zaman dahulu, dari zaman Indonesia dijajah oleh bangsa Eropa. Maka dari itu kita sebagai generasi muda harus bisa melestarikan makanan ini karena makanan ini memiliki filosofi yang mendalam juga arti yang sangat menarik untuk lebih ditelusuri. Saran dari saya adalah kita sebagai warga negara dan juga sebagai generasi muda harus bisa melestarikan makanan-makanan yang sudah ada sejak dulu, khususnya roti buaya ini. Saran dari saya, mungkin roti buaya bisa dijual dengan ukuran yang kecil karena pada saat seserahan roti buaya itu disajikan dengan ukuran yang besar, yaitu ukuran sekitar setengah meter untuk digambarkan sebagai buaya perempuan dan juga buaya laki-laki. Tentunya hal tersebut jika dibeli secara bebas akan tidak menarik generasi muda maupun para pembeli karena ukuran yang terlalu banyak dan tidak cukup hanya untuk dimakan satu kali. Jadi kemungkinan besar saya memberikan saran bahwa roti buaya bisa dibuat dalam ukuran sekali makan. Jadi untuk menemani minum kopi atau sekedar nyemil di pagi dan sore hari. Dan juga karena generasi muda zaman sekarang banyak sekali yang suka nongkrong di kafe, mungkin bisa juga roti buaya dijual di kafe-kafe dengan isian coklat, stroberi, dan lain sebagainya. Baik teman-teman, karena ini merupakan suatu presentasi yang berbentuk video, jika teman-teman memiliki saran dan juga masukan dari video ini, dari materi yang saya sampaikan ini, teman-teman bisa menyampaikan lewat kolom komentar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.